Siap serang NATO, Rusia disebut baru kerahkan 18% kekuatan. Eropa Barat bisa hancur 100%. Konflik dua negara bertetangga, yakni Rusia dan Ukraina kini semakin memanas. Bahwa acara televisi Rusia memperingatkan bahwa pasukan Presiden Vladimir Putin telah siap untuk menghadapi NATO pada Senin 27 Juni 2022. Ia mengatakan bahwa Rusia belum mengerahkan sepenuhnya kekuatan di Ukraina. Mengutip tribunwow.com, seperti dilansir dari Newsweek, pernyataan ini diungkapkan oleh pembawa acara televisi Vladimir Solovyov. Sebelumnya, Andrei Gurulyov, wakil dua negara dan mantan wakil komandan distrik militer selatan Rusia, buka suara soal kondisi Rusia. Andrei menyebut bahwa kemampuan nuklir Rusia dapat melikuidasi segala cara serangan yang mengancam wilayahnya. Menanggapi perkataan tersebut, Solovyov mengatakan bahwa Rusia belum mengerahkan seluruh kekuatannya di Ukraina. Menurutnya, Rusia menggunakan kurang dari 18% dari angkatan bersenjatanya. Melihat kondisi tersebut, dikatakannya Rusia siap untuk konfrontasi langsung dengan angkatan bersenjata dari seluruh anggota NATO. Itulah mengapa dipahami mengapa kami saat ini menggunakan kurang dari 18% dari angkatan bersenjata kami, yang merupakan tentara masa damai, karena kami siap untuk konfrontasi langsung dengan angkatan bersenjata dari seluruh NATO, tutur Solovyov. Solovyov mengatakan bahwa para pemimpin politik di Barat mengalami serangan jantung. Hal itu akan terjadi ketika Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dan Putin berbicara tentang sistem rudal Iskander dan jet Sukhoi. Sementara Andrei mengatakan bahwa Iskander yang ditempatkan di sepanjang perbatasan barat Belarus mampu menghancurkan 100% Eropa Barat. Asalnya, sistem rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir itu memiliki jangkauan operasional hingga 500 km. Dan sebuah sistem pertahanan kita termasuk yang diimpor. Output efisiensinya 90%. Sebut Gurulyov. Lantas, negara barat ketar-ketir. Invasi Rusia ke Ukraina ternyata membawa misi mulia impian banyak negara. Diketahui perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Kamis 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi orang pertama yang menyatakan perang ke Ukraina. Vladimir Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Namun, serangan demi serangan yang diterima Ukraina lebih mirip perang. Tidak heran kekejaman Rusia itu mendapatkan respon negatif dari seluruh negara, seperti sanksi dan beberapa hal lainnya. Hal itu membuat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam kebijakan AS dan Eropa. Apalagi negara-negara Barat berjanji untuk mengirim lebih banyak senjata ke Kiev. Selain itu, Lavrov menyatakan bahwa Moskow tidak akan menyerah pada tekanan dari luar negeri, sebab operasi militer khusus di Ukraina punya tujuan. Apakah itu? Dilansir dari sputniknews.com pada Kamis 14 April 2022. Lavrov mencatat bahwa operasi militer khusus di Ukraina bertujuan untuk mengakhiri rencana AS untuk dominasi global. Operasi militer khusus kami dirancang untuk mengakhiri ekspansi Sembrono dan arah Sembrono menuju dominasi penuh oleh AS dan sisa negara-negara barat di panggung dunia, ucap Lavrov. Dominasi ini dibangun dengan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan sesuai dengan beberapa aturan tidak jelas yang diberlakukan pada kesempatan tertentu, kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan penyiar Rusia 24. Lavrov juga mengkritik diplomat tinggi UE Josep Borrell atas pernyataan terbarunya. Setelah diplomat UE itu mengatakan bahwa krisis di Ukraina harus diselesaikan melalui cara militer. Bahkan Borrell juga mendesak negara-negara anggota blok itu untuk menyediakan senjata yang dimintanya kepada Kiev. Lavrov mencatat bahwa setelah klaim seperti itu, aturan telah berubah secara drastis dan menyatakan sesuatu yang tidak berwenang untuk dikatakannya. Ini adalah perubahan yang sangat serius. Bahkan dalam kebijakan yang Uni Eropa dan Barat di bawah kepemimpinan AS tidak diragukan lagi mulai mengejar setelah dimulainya operasi militer khusus kami. Terakhir, Lavrov juga mengatakan ada kemungkinan bahwa pasukan Ukraina yang didukung oleh layanan Intel Barat akan melakukan provokasi baru. Seperti insiden baru-baru ini di Donbas, ketika pasukan Kiev mencoba menyalahkan Rusia atas serangan mereka sendiri di kota Kramatorsk, termasuk juga provokasi di Bucha. Andrei menyebut bahwa kemampuan nuklir Rusia dapat melikuidasi segala cara serangan yang mengancam wilayahnya. Menanggapi perkataan tersebut, Solovyov mengatakan bahwa Rusia belum mengerahkan seluruh kekuatannya di Ukraina. Menurutnya,
Rusia menggunakan kurang dari 18% dari angkatan bersenjatanya. Melihat kondisi tersebut, dikatakannya Rusia siap untuk konfrontasi langsung dengan angkatan bersenjata dari seluruh angkatan NATO. Itulah mengapa dipahami mengapa kami saat ini menggunakan kurang dari 18% dari angkatan bersenjata kami, yang merupakan tentara masa damai, karena kami siap untuk konfrontasi langsung dengan angkatan bersenjata dari seluruh NATO, tutur Soloviev. Soloviev mengatakan bahwa para pemimpin politik di Barat mengalami serangan jantung. Hal itu akan terjadi ketika Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dan Putin berbicara tentang sistem rudal Iskander dan jet Sukhoi. Sementara Andrei mengatakan bahwa Iskander yang ditempatkan di sepanjang perbatasan barat Belarus mampu menghancurkan 100% Eropa Barat. Asalnya, sistem rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir itu memiliki jangkauan operasional hingga 500 km. Dan sebuah sistem pertahanan kita termasuk yang diimpor. Output efisiensinya 90%. Sebut Gurudel. Pantas negara barat ketar-ketir. Invasi Rusia ke Ukraina ternyata membawa misi mulia impian banyak negara. Diketahui perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Kamis 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi orang pertama yang menyatakan perang ke Ukraina. Vladimir Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Namun, serangan demi serangan yang diterima Ukraina lebih mirip perang. Tidak heran kekejaman Rusia itu mendapatkan respon negatif dari seluruh negara, seperti sanksi dan beberapa hal lainnya. Hal itu membuat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam kebijakan AS dan Eropa. Apalagi negara-negara Barat berjanji untuk mengirim lebih banyak senjata ke Kiev. Selain itu, Lavrov menyatakan bahwa Moskow tidak akan menyerah pada tekanan dari luar negeri, sebab operasi militer khusus di Ukraina punya tujuan. Apakah itu? Dilansir dari sputniknews.com pada Kamis 14 April 2022, Lavrov mencatat bahwa operasi militer khusus di Ukraina bertujuan untuk mengakhiri rencana AS untuk dominasi global. Operasi militer khusus kami dirancang untuk mengakhiri ekspansi sembrono dan arah sembrono menuju dominasi penuh oleh AS dan sisa negara-negara barat di panggung dunia, ucap Lavrov. Dominasi ini dibangun dengan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan sesuai dengan beberapa aturan tidak jelas yang diberlakukan pada kesempatan tertentu, kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan penyiar Rusia 24. Lavrov juga mengkritik diplomat tinggi UE Josep Borrell atas pernyataan terbarunya setelah diplomat UE itu mengatakan bahwa krisis di Ukraina harus diselesaikan melalui cara militer. Bahkan Borrell juga mendesak negara-negara anggota blok itu untuk menyediakan senjata yang dimintanya kepada Kiev. Lavrov mencatat bahwa setelah klaim seperti itu, aturan telah berubah secara drastis dan menyatakan sesuatu yang tidak berwenang untuk dikatakannya. Ini adalah perubahan yang sangat serius. Bahkan dalam kebijakan yang Uni Eropa dan Barat di bawah kepemimpinan AS tidak diragukan lagi mulai mengejar setelah dimulainya operasi militer khusus kami. Terakhir, Lavrov juga mengatakan ada kemungkinan bahwa pasukan Ukraina yang didukung oleh layanan Intel Barat akan melakukan provokasi baru. Seperti insiden baru-baru ini di Donbas, ketika pasukan Kiev mencoba menyalahkan Rusia atas serangan mereka sendiri di kota Kramatorsk, termasuk juga provokasi di Bucha.